Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aldi Darmawan dengan NIM 3403210145. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pengetahuan ataupun pematerian terkait siklus transaksi akuntansi, siklus penerimaan. Oke, pada video kali ini saya tidak hanya sendiri, akan tetapi ditemani oleh dua teman saya yang bernama Salsa Nabila dengan NIM 3403220142 dan Wiwin Destiani dengan NIM 3403210001. Kami dari kelompok 6, kelas akuntansi AB Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk kepada pembahasan yang dimana akan terlebih dahulu disampaikan oleh teman saya Wiwin Destiani. Kepada Wiwin Destiani, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Destiani dengan NIM 3403210001 akan menjelaskan tentang siklus penerimaan dalam transaksi akuntansi. Adapun untuk pengertian siklus penerimaan dalam transaksi akuntansi, yaitu merujuk pada serangkaian langkah atau proses yang terjadi dalam perusahaan, mulai dari pengidentifikasian kebutuhan akan barang atau jasa, pengajuan pembelian, pemilihan vendor, pemesanan, penerimaan barang atau jasa, penerimaan faktur, hingga pembayaran kepada vendor. Secara keseluruhan, siklus penerimaan mencakup proses dari awalnya identifikasi kebutuhan hingga pembayaran kepada vendor atau barang dan jasa yang telah diterima. Kemudian, untuk tujuan dari siklus penerimaan adalah untuk mengelola proses pembelian dengan efisien, memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang diterapkan, serta mencatat dan melacak transaksi pembelian secara akurat dalam catatan akuntansi perusahaan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu fungsi siklus penerimaan dalam akuntansi. Yang pertama yaitu mengelola proses pembelian. Siklus penerimaan membantu perusahaan mengelola proses pembelian barang atau jasa dengan baik, mulai dari pengidentifikasian kebutuhan hingga pembayaran kepada vendor. Ini mencakup langkah-langkah seperti pengajuan pembelian, pemilihan vendor, pemesanan, dan penerimaan barang atau jasa. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu memastikan kepatuhan terhadap prosedur. Siklus penerimaan membantu memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan untuk proses pembelian diikuti dengan baik. Hal ini termasuk prosedur terkait penyetujuan pembelian, penerimaan barang atau jasa, pemeriksaan faktur, dan pembayaran kepada vendor. Kemudian untuk yang ketiga yaitu mengontrol risiko. Penerimaan juga berperan dalam mengontrol risiko-risiko terkait dengan pembelian, seperti risiko penipuan, kesalahan dalam penerimaan barang atau jasa, atau pembayaran yang tidak sesuai dengan faktur yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya dengan NIM 3403220142 dengan nama mahasiswa Salsa Nabila akan menjelaskan mengenai tahap siklus penerimaan dalam akuntansi dan transaksi yang masuk ke dalam siklus penerimaan. Identifikasi yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan barang atau jasa, yaitu dalam tahap pertama dalam siklus penerimaan adalah mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa dalam suatu entitas bisnis. Yang kedua itu ada pengajuan pembelian. Pengajuan pembelian ini setelah kebutuhan barang atau jasa diidentifikasi, langkah berikutnya adalah pengajuan pembelian, di mana departemen yang membutuhkan barang atau jasa akan mengajukan permintaan pembelian kepada departemen pembelian. Yang ketiga itu ada pemilihan vendor atau pemasok. Dalam pemilihan vendor atau pemasok ini, departemen pembelian akan melakukan proses seleksi vendor atau pemasok yang akan memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat ini pemesanan setelah vendor atau pemasok dipilih. Dalam hal ini, departemen pembelian akan membuat pesanan pembelian yang berisi detail barang atau jasa yang diperlukan. Yang kelima itu ada penerimaan barang atau jasa. Ketika barang atau jasa ini telah diterima oleh perusahaan, departemen yang bersangkutan akan melakukan penerimaan fisik atas barang atau jasa tersebut. Yang keenam ini ada penerimaan
faktur dari pembayaran. Setelah barang atau jasa ini diterima, vendor akan mengirimkan faktur kepada perusahaan. Nah, departemen akuntansi ini akan memeriksa faktur tersebut, di mana ini memastikan bahwa barang atau jasa yang diterima sesuai dengan pesanan pembelian. Yang terakhir, tahap terakhir dalam siklus penerimaan ini adalah pencatatan akuntansi, di mana setiap transaksi ini dalam siklus penerimaan akan dicatat dalam catatan akuntansi perusahaan. Hal ini meliputi pencatatan pesanan pembelian, penerimaan barang atau jasa. Selanjutnya itu ada yang dinamakan transaksi yang termasuk ke dalam siklus penerimaan. Dalam transaksi yang termasuk ke dalam siklus penerimaan ini, dalam siklus akuntansi, siklus penerimaan meliputi berbagai transaksi yang terkait dengan penerimaan kas atau piutang. Transaksi yang termasuk ke dalam siklus penerimaan antara lain penjualan produk atau jasa, penerimaan pembayaran dari pelanggan, penerimaan uang dari pihak ketiga, serta pencatatan dan penyesuaian atas piutang usaha. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator atau Aldi Darmawan sebagai moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan siklus penerimaan. Yang pertama yaitu ada faktur pembelian, dokumen yang diterbitkan oleh pemasok sebagai bukti pembelian barang ataupun jasa. Nah, yang kedua yaitu ada surat pesanan pembelian, yaitu dokumen yang dibuat oleh perusahaan sebagai permintaan pembelian barang ataupun jasa kepada pemasok. Yang ketiga ada surat jalan ataupun penerimaan barang. Surat jalan ataupun penerimaan barang yaitu dokumen yang mencatat penerimaan barang ataupun jasa dari pemasok. Yang keempat yaitu bukti pengiriman, dokumen yang menunjukkan bahwa barang yang telah diterima oleh pembeli. Yang kelima yaitu catatan penerimaan barang ataupun jasa, yaitu dokumen internal yang mencatat penerimaan barang ataupun jasa ke dalam inventaris atau akun piutang dagang. Yang keenam yaitu nota debit ataupun kredit, dokumen yang mencatat penyesuaian terkait dengan penerimaan barang ataupun jasa. Yang ketujuh yaitu tanda terima pembayaran. Tanda terima pembayaran yaitu dokumen yang dibuat oleh perusahaan sebagai bukti pembayaran kepada pemasok. Nah, untuk dokumen yang digunakan siklus penerimaan berarti ada 7. Yang pertama yaitu faktur pembelian, yang kedua yaitu surat pesanan pembelian, yang ketiga ada surat jalan ataupun penerimaan barang, yang keempat ada bukti pengiriman, yang kelima ada catatan penerimaan barang ataupun jasa, yang keenam ada nota debit dan ataupun kredit, yang tujuh ada tanda terima pembayaran. Oke, kita langsung masuk kepada prosedur siklus penerimaan. Prosedur siklus penerimaan yaitu ada 8. Yang pertama yaitu pemesanan. Bagian ataupun individu yang membutuhkan barang ataupun jasa akan membuat pemesanan kepada pemasok atau penyedia layanan. Yang kedua yaitu ada penerimaan barang ataupun jasa. Oke, penerimaan barang atau jasa, setelah barang atau jasa diterima, penerima tersebut dicatat dengan membuat bukti penerimaan seperti penerimaan fisik, nota penerimaan, atau serah terima barang. Yang ketiga yaitu penerimaan faktur. Faktur dari pemasok atau penyedia layanan diterima dan dicocokkan dengan penerimaan barang ataupun jasa. Yang keempat ada pemeriksaan ataupun persetujuan. Faktur dan penerimaan barang atau jasa diperiksa untuk memastikan bahwa barang ataupun jasa yang diterima sesuai dengan pesanan dan dalam kondisi yang baik. Kemudian faktur tersebut disetujui untuk pembayaran. Yang kelima yaitu pembayaran. Setelah faktur disetujui, pembayaran kepada pemasok atau penyedia layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan pembayaran yang telah disepakati. Yang keenam yaitu pencatatan dalam buku besar. Setiap transaksi yang terjadi selama siklus penerimaan dicatat dalam buku besar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang ketujuh ada rekonsiliasi. Dilakukan rekonsiliasi antara catatan transaksi dalam buku besar dengan dokumen fisik seperti faktur, penerimaan barang atau jasa, dan catatan pembayaran. Yang kedelapan ada pelaporan. Informasi mengenai transaksi penerimaan dicatat dalam laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan.
Nah, sekian mungkin pembahasan ataupun penyampaian pematerian terkait siklus akuntansi, transaksi akuntansi siklus penerimaan dari kelompok kami. Jika ada pendapat ataupun pemikiran ataupun pengetahuan dari kalian terkait siklus transaksi akuntansi dan siklus penerimaan yang berbeda dengan apa yang kami sampaikan, bisa kalian ditulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, sekian dari kelompok kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam akuntansi.